Supaya bikin adem atau malah bikin tambah panas, kita dengerin Zoe. Gak pernah-pernahnya lo peduli sama urusan kayak begini. Gue panggil, oke gue siap, gue mau. Kenapa? Emang bener sih, baru gue tuh milih baru, ini yang kedua bener-bener milih. Yang dulu pertama kali gue sempat peduli tapi habis itu sekian lama kecewa. Tapi selalu setiap lagi pas pemilu sih pasti pergi karena bokap gue jam 9 pagi pasti udah ngetok-ketok kamar gitu ya. Dia akan mencari dimanapun semua anak-anaknya dan begini. Pokoknya harus milih, jangan sampai dimanfaatkan. Jadi kadang-kadang untuk menggagalkan itu sendiri dengan menjadi golput gitu ya. Dulu gue sering ya udah gue pilih aja semua. Jadi jangan ada yang macem-macemin surat suara gue gitu. Karena gue udah sangat-sangat apatis. Jadi tahun 98 gue ingat pada waktu itu gue masih kuliah gitu ya. Dan gue ingat semua teman-teman gue di UI pada waktu itu benar-benar berjuang sampai ke MPR DPR gitu ya. Dan banyak deh kisahnya yang serem dan sedih gitu dari teman-teman yang waktu itu berjuang sama-sama ya dari UI. Terus makin kesini makin gue tuh ngerasa kayaknya capek banget sih gitu yang namanya politik. Udah paling bener deh gue jadi psikolog seksual, udah ngomongin seks gitu ya. Udah yang menyenangkan gitu. Sorry. Kayaknya nggak ribet deh hidup gue. Buat yang nggak tahu ya, kalau kehidupan kamar tidur lo kurang happy, dan itu kelihatan dari lo sekarang. Kalau lo mau lihat yang kehidupan seksualnya happy, lo lihat kita. Konsultasi. Boleh panggil gitu. Zoe ya. Lanjut Zoe. Tuh kan langsung dapat perhatian kan. Laki-laki. Durjana. Gitu, jadi gue pikir oke, gue setiap kali juga seperti yang tadi diceritain sama Mas Joko, kalau gue ngelewat misalnya daerah paling sering deh ya, mau daerah ke rumah gue tuh pasti gue cuma punya dua pilihan gitu. Gue akan lewat daerah Pasar Minggu atau Cililitan. Bertahun-tahun setiap gue lewat situ, kalau ada adik gue di sini, gue nggak tahu dia di mana somewhere. Gue sering bilang kayak begini dari dulu, dari 20 tahun lalu gue sering bilang, gila nih gue mau pilih presiden yang minimal ya, kalau gue lewat jalan ini gue nggak akan sesusah ini hidup gue. Jalan yang biasanya gue tempuh itu bisa 15 menitan, terus udah gitu tiba-tiba sekarang mesti jadi like 2 jam gitu. Itu sangat-sangat frustrasi. Tapi pas lagi zamannya begitu beliau menjadi, Jokowi menjadi gubernur, itu semuanya aja udah banyak banget berubah, termasuk kayak KTP. Jadi hal-hal yang sebenarnya praktis aja sehari-hari, nggak muluk-muluk gitu, setiap hari gue alami. Sampai akhirnya gue berpikir, ya ampun, waktu itu gue sampai bilang kalau dia jadi presiden gue mau pilih dia aja. Dan seneng juga ya, di antara semua kontroversi ketika orang-orang tuh protes tentang dia, saya mau milih dia karena saya ngebayangin waktu lagi banjir di daerah Kampung Melayu, beliau tuh turun gitu dan tinggal bareng-bareng di sana. Saya bertahun-tahun jadi psikolog, segininya kita sering membantu korban bencana dan segala macam, tapi kita selalu punya rumah khusus. Nggak ada yang sanggup tinggal bareng-bareng sama mereka-mereka korban banjir dan sebagainya, nggak sanggup beneran. Tapi beliau tinggal dan nginep di sana bareng-bareng sama orang. Buat saya, kalau itu nggak pakai hati, nggak tahu lagi deh apa namanya. Kayak gitu. Terus pekerjaan saya sehari-hari ada psikolog. Kalau ditanya sama orang misalnya, ini orang baik atau buruk? Dia udah bertobat loh bahwa kita tuh nggak boleh dong using masa lalunya seseorang itu ya against his future gitu misalnya. Betul saya setuju, tapi kalau ditanya misalnya Zoe ini orang kedepannya prognosisnya negatif atau positif, kemungkinan dia akan baik atau buruk, saya akan lihat selama berapa tahun hidupnya, berapa tahun dia membuktikan diri berbuat kebaikan dan berapa tahun dia nggak membuktikan apa-apa. Dari situ aja. Kalau misalnya, taruhlah misalnya umur orang 40 tahun gitu, tapi dia membuktikan hal-hal yang baik hanya 1 atau 2 tahun terlepas dari masa dia lagi mau mencoba mempengaruhi publik ataupun bukan gitu. Kita lihat yang lebih konsisten bahwa kedepannya orang itu akan baik atau tidak adalah sepanjang sejarah umur hidupnya berapa tahun dia berbuat kebaikan yang signifikan yang kita bisa lihat. Buat saya. Terus yang terakhir sebelum diomelin Rene, kenapa kita mesti milih?
gitu. Pada waktu itu saya milih, saya mikir begini. Jadi berapa banyak dari Anda, kalau Anda misalnya lagi di dalam satu ruangan gitu ya, Anda bisa mendiamkan kalau ada nyamuk yang kelilingin Anda. Gitu, Anda bisa nggak diemin? Seperti itu juga kalau Anda merasa bahwa saya ini hanya satu orang, saya ini nggak signifikan. Nyamuk yang lebih kecil dari Anda, ketika dia muter-muter di keliling kepala Anda aja yang bisa Anda matiin sedemikian rupa, segitunya signifikan mengganggu kenyamanan Anda, apalagi Anda yang manusia. So, please vote. Kamu filosofis banget sih ya Allah. Nggak cuma cantik, pinter lagi. Tepuk tangan lagi dong buat Zoya. Twitternya apa kakak? @Zoya Amirin, fallback kakak.